Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Andalusia, cerdas, religius, bersahabat, luar biasa hebat. Bertemu lagi bersama Bunda Irma dalam pembelajaran tematik. Apa kabar anandaku hari ini? Semoga senantiasa diberi kesehatan ya, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita belajar dari rumah, Ananda tetap semangat ya, karena belajar itu bisa dilakukan di mana saja. Sudah siap belajarnya bersama Bunda? Jika sudah, silakan duduk rapi dan kita mulai berdoa. Bunda yang pimpin doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Terima kasih Ananda Soleh dan Soleha telah berdoa bersama Bunda. Sekarang Bunda akan masuk ke materi kita hari ini. Selamat menyaksikan. Materi kita hari ini ada di tema 6 atau 3F, energi dan perubahannya. Pekan lalu kita sudah mempelajari subtema yang pertama. Sekarang kita akan belajar di subtema 2, yaitu perubahan energi. Nah, mata pelajaran yang pertama adalah matematika. Anandaku diharapkan mampu menentukan lama suatu kegiatan yang berlangsung. Mata pelajaran yang kedua adalah PPKN. Anandaku diharapkan mampu mengetahui hak dan kewajiban yang berkaitan dengan energi. Bunda masuk pada materi kita yang pertama adalah matematika, menentukan lama suatu kegiatan berlangsung. Apa itu lama kegiatan? Apa kira-kira anandaku? Ternyata lama kegiatan adalah selisih antara waktu mulai dan waktu selesai kegiatan tersebut. Untuk mengetahui lebih jelasnya, sekarang ayo kita mulai berhitung tentang lama kegiatan. Ali menonton tayangan tari-tarian di televisi. Tayangan tersebut dimulai pukul 13.30 dan selesai pukul 15.00. Berapa lama tarian ditayangkan di televisi? Mari kita pelajari bersama. Pertama, kita menentukan waktu mulainya. Nah, waktu tayangan dimulai adalah pukul 13.30 atau setengah 2. Untuk memudahkan menghitung waktunya, setengah 2 dijadikan pukul 2 dengan menambahkan waktu sebanyak 30 menit. Pukul 13.30 ditambah 30 menit, hasilnya adalah pukul 14.00. Selanjutnya, pukul 14.00 ditambah 1 jam, hasilnya menjadi pukul 15.00. Nah, pukul 15.00 merupakan waktu selesainya tayangan tarian di televisi. Jadi, tayangan tarian yang dinonton Ali lamanya adalah 1 jam 30 menit. Nah, selain itu, kamu juga dapat menggunakan bantuan garis waktu seperti berikut. Perhatikan gambar garis waktu yang Bunda tampilkan. 1 garis artinya 1 menit. Nah, pertama kita menulis waktu mulainya. Waktu mulai ditulis pada garis pertama. 13.30 ditambah 30 menit atau ditambah sebanyak 30 garis, hasilnya adalah pukul 14.00.
pukul 14.00 ditambah sebanyak 60 garis atau 1 jam, hasilnya adalah pukul 15.00. Jadi jawabannya tetap sama ya Ananda. Lama kegiatan sama dengan 30 menit ditambah 1 jam, hasilnya adalah 1 jam 30 menit. Selain menggunakan bantuan garis waktu, kamu juga dapat menghitung lama kegiatan menggunakan cara bersusun seperti berikut. Contoh yang pertama, sebuah lampu dinyalakan pukul 17.00 dan dimatikan pukul 21.30. Berapa lama lampu tersebut menyala? Penyelesaiannya, nah Ananda ingat ya, dalam menyelesaikan satuan waktu, kurangi satuan waktu yang sama. Menit dikurangi menit, jam dikurangi jam. Penulisan bersusunnya seperti berikut: 21.30, 17.00, kemudian ditarik garis dan ditulis tanda kurang. Nah, yang pertama dikurangi adalah menitnya. Jadi 30 dikurang 00 hasilnya 30. Kemudian jamnya yang dikurangi 21 dikurang 17 hasilnya adalah 4. Jadi lampu menyala selama 4 jam 30 menit. Contoh yang kedua adalah Nina membaca buku cerita mulai pukul 14.45. Ia selesai membaca buku tersebut pukul 16.15. Berapa lama Nina membaca buku tersebut? Penyelesaiannya adalah pukul 16.15 dan pukul 14.45 ditulis seperti berikut. Ditarik garis, kemudian ditulis tanda kurang. Nah, karena 15 menit tidak dapat dikurangi 45, jadi kita pinjam 1 jam. Ingat, 1 jam sama dengan 60 menit. Sehingga diperoleh 15 menit ditambah 60 menit sama dengan 75 menit. Jadi, pukul 16.15 berubah menjadi 15:75. Pukul 14.45 tetap ya. Nah, Bunda ingatkan kembali, jika mengurangi satuan waktu yang sama, menit dikurangi menit, jam dikurangi jam. Jadi menit 75 dikurang 45 hasilnya 30. Sedangkan 15 dikurang 14 hasilnya adalah 1. Jadi, Nina membaca buku selama 1 jam 30 menit. Sekarang kita membandingkan lama kegiatan berlangsung. Bunda punya sebuah contoh. Sebuah lampu dengan daya 10 watt dinyalakan mulai pukul 17.30 sampai pukul 22.00. Lampu dengan daya yang sama dinyalakan pukul 18.00 hingga pukul 22.15. Lampu manakah yang menyala lebih lama? Nah, yang pertama kita lakukan adalah menentukan lama lampu yang pertama. Jadi pukul 22.00 dikurang pukul 17.30. Nah, karena 00 itu tidak dapat dikurangi 30 menit, jadi kita pinjam 1 jam. Ingat ya Ananda, 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi pukul 22 Bunda ubah menjadi pukul 21.60. Nah, hasilnya seperti ini. 21.60 dikurang 17.30 sama dengan 60 dikurang 30 hasilnya 30 menit. Dan 21 dikurang 17 hasilnya 4 jam. Jadi lampu pertama menyala selama 4 jam 30 menit.
Sekarang kita menentukan lama lampu yang kedua. Pukul 22.15 dikurang pukul 18.00. Nah, yang pertama dikurangi adalah menitnya. 15 dikurang 00 hasilnya 15. Kemudian jamnya yang dikurangi. 22 dikurang 18 hasilnya adalah 4. Jadi lampu kedua menyala selama 4 jam 15 menit. Nah, sekarang kita bandingkan lampu pertama dan lampu yang kedua. Nah, lampu yang pertama lamanya 4 jam 30 menit, sedangkan lampu yang kedua lamanya 4 jam 15 menit. Manakah yang lebih lama menyala, lampu pertama atau lampu yang kedua? Nah, jawabannya adalah lampu pertama yang lebih lama menyala, karena lamanya itu 4 jam 30 menit. Jadi lampu pertama lebih lama menyala selama 15 menit. Masih membandingkan lama kegiatan berlangsung, Bunda punya contoh yang kedua. Ibu mencuci menggunakan mesin cuci mulai pukul 6.30. Ibu mencuci selama 55 menit. Pukul berapa ibu selesai mencuci? Nah, berikut penyelesaiannya. Ingat, waktu selesai sebuah kegiatan adalah waktu setelah kegiatan selesai dilakukan. Ibu mencuci 55 menit setelah pukul 6.30. Nah, penulisan bersusunnya seperti berikut. Tanda tambah ya, Anandaku. Jadi, menitnya yang dulu kita jumlahkan. 30 ditambah 55 hasilnya 85 menit. Nah, pukul 6-nya langsung diturunkan. 85 menit itu sama dengan 1 jam 25 menit. Jadi, hasilnya menjadi pukul 7.25. Nah, ibu selesai mencuci pada pukul 7:25 menit. Alhamdulillah, materi matematika kita sudah selesai. Sekarang Bunda masuk pada materi yang kedua adalah PPKN, hak dan kewajiban yang berkaitan dengan energi. Manusia tidak dapat menciptakan energi. Energi merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kelangsungan hidup manusia. Energi digunakan manusia untuk beraktivitas sehari-hari, seperti belajar bersama teman, bekerja bakti di lingkungan sekitar, dan yang ketiga adalah bekerja di sawah. Nah, energi yang kita miliki harus digunakan sebaik mungkin. Energi tersebut juga harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Memanfaatkan energi dengan bijaksana merupakan kewajiban kita semua. Salah satunya adalah energi yang dikeluarkan petani harus kita hargai. Misalnya, dengan cara menerapkan pola hidup hemat dan tidak berlebihan. Ambillah makanan seperlunya sehingga tidak ada yang terbuang. Penghematan energi hendaknya dilakukan di mana saja, misalnya di rumah dan di sekolah. Perilaku hemat energi merupakan perilaku terpuji. Nah, sekarang berilah tanda checklist atau tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap yang baik terkait dengan penggunaan energi. Nah, silakan diperhatikan gambarnya. Nah, di sini Bunda punya gambar. Nina mengatakan bahwa lampunya aku nyalakan saja. Itu merupakan sikap yang baik atau tidak ya untuk menghemat energi? Nah, jawabannya tidak ya teman-teman, karena Nina mau menyalakan lampu padahal itu siang hari. Jadi Bunda kasih tanda silang. Gambar selanjutnya. Nah,
Nah, di sini Siti berkata, kerannya aku tutup rapat supaya tidak ada air yang menetes. Nah, sikap Siti itu menunjukkan sikap yang baik atau tidak ya untuk penggunaan energi? Nah, jawaban yang sangat tepat, Masya Allah. Jadi kalau kerannya ditutup itu merupakan sikap yang baik untuk penggunaan energi. Jadi Bunda kasih tanda checklist. Nah, gambar yang terakhir adalah, nah di sini ada muslimah yang menyiram tanaman, tapi caranya itu berlebihan menggunakan air. Airnya bertumpah-tumpah. Nah, itu merupakan sikap yang baik atau tidak ya? Nah, sikap yang tidak baik. Jadi Bunda kasih tanda silang, itu tidak boleh dicontoh ya. Nah, jika teman-teman menyiram tanaman, gunakan air secukupnya untuk menghemat air. Sekarang Bunda punya pertanyaan. Apakah kamu sudah menjalankan kewajiban menghemat energi dengan baik? Nah, setelah melaksanakan kewajiban dengan baik, mendapatkan manfaat dari perubahan energi merupakan hak setiap orang. Nah, contohnya adalah hak mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari disertai kewajiban untuk menghemat air agar terjaga kelestariannya. Yang kedua, hak memperoleh bahan bakar disertai kewajiban membayar sesuai harga. Kita juga wajib bersikap hemat dalam penggunaannya. Nah, jadi teman-teman, untuk memperoleh hak kita harus diiringi dengan melaksanakan kewajiban ya. Alhamdulillah, materi PKN juga sudah selesai. Syukron Ananda Soleh dan Soleha sudah menyimak materi dari Bunda. Sekarang tugas untuk Ananda di rumah. Yang pertama, tugas matematika. Ada di halaman 38 nomor 2 dan halaman 59 nomor 3 yang dikerjakan bagian A, B, dan C. Tugas matematika dikerjakan di buku tulis tematik. Jawabannya disertai dengan cara memperolehnya, yaitu cara bersusun. Tugas yang kedua adalah PPKN, ada di halaman 54 nomor 1. Nah, tugas PPKN-nya dikerjakan langsung pada buku tematik. Jazakumullahu khairan katsiran Ananda Soleh dan Soleha beserta Bunda hebat dan Ayah hebat yang mendampingi Ananda di rumah. Sampai jumpa lagi ya pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.